warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badi Kamil NIM 84410103055. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo untuk website yang saya buat untuk pemenuhan tugas UTS pemrograman website kelas A. Jadi langsung saja ya dimulai melalui login di sini. Nah, eh, untuk di login ini bagaimana tampilannya bisa seperti ini. Maka dimulai dari root terlebih dahulu. Nah, si root di sini eh, em, folder di sini web.php di sini dia memanggil app http controller dan page controller untuk supaya bisa menggunakan atau bisa memanggil metode-metode yang ada pada page controller pada root. Nah, jadi dimulai dari login terlebih dahulu. Di sini ada root atau permintaan untuk mengambil data di sini, yaitu ketika dia berada di rootnya yang ini untuk yang pertama kali. Nah, maka dia akan memanggil si metode login melalui page controller dengan nama login. Nah, ketika sudah masuk ke sini, maka akan masuk ke page controller untuk si metode login. Maka si metode login di sini dia akan menampilkan sebentar. Oke, lanjut. Eh, Ketika si metode login dipanggil, maka dia akan melakukan view atau mereturn view si login. Nah, login di sini dia akan ditampilkan melalui si Blade Engine ya. Nah, sebelum masuk ke loginnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk si layout utamanya atau layout masternya. Jadi di sini menggunakan HTML, kemudian ada Vite karena di sini saya menggunakan Tailwind versi 8.5, jadi dia menggunakan Vite di sini. Di sini dia memiliki X komponen. Ada dua X komponen di sini yaitu navbar dan footer. Nah, si navbar dan footer di sini dia memanggil dari sini si footernya ini, dan untuk si navbarnya ini. Nah, dia dipanggil ke si app.blade. Nah, cuman berbeda dengan si di sini. Si login dia menggunakan layout log. Jadi untuk layout yang satunya. Bedanya apa? Bedanya yang log.blade di sini dia tidak memanggil X komponen dari si footer dan navbarnya. Jadi tampilannya di sini dia bersih seperti ini. Nah, tidak ada navbar dan tidak ada footer. Sekarang kita coba login. Cepat. Nah, oke. Oke, lanjut. Nah, tadi kembali ke root ya. Nah, tadi kan ada inputan untuk si username dan passwordnya. Jadi si root login di sini dia akan si Laravel akan menyimpan si username-nya, kemudian di redirect ke dashboard sebagai variabel username. Nah, kemudian masuk ke di sini. Ketika masuk ke login, maka akan ada pengecekan di sini. Ada dua kondisi, ketika isi username-nya diisi, maka dia akan berisikan variabel username yang sudah disimpan tadi. Nah, cuman ketika tidak ada username yang dimasukkan, maka dia akan berubah menjadi king. Untuk passwordnya, di sini dia akan berisikan password. Nah, kemudian ketika di redirect ke root login, di sini maka akan tersimpan ya di rootnya. Nah, di sini si inputan tadi akan tersimpan. Kemudian kembali controller lagi. Setelah sudah disimpan dan di redirect, maka akan masuk ke si dashboard. Nah, di dashboard di sini dia ada username yang sudah disimpan tadi. Nah, dia disimpan sebagai variabel username dan dipanggil. Bisa kita lihat tadi kita login sebagai Mas Fuad, maka selamat datang Mas Fuad. Nah, di sini juga disiapkan berupa array news, berisikan judul, deskripsi, dan gambarnya. Kemudian mereturn. Oke,
return view dashboard berdasarkan kemudian si metode ini dia memanggil atau menyiapkan si username dan news melalui helper kompak di sini. Kemudian masuklah ke selamat datang Mas Fuad. Nah, kemudian si di dashboard ini juga dipanggil menggunakan for each for each berupa perulangan untuk masing-masing array yang sudah dimasukkan tadi. Oke, kembali ya. Nah, di sini ada section. Nah, kan tadi sudah dijelaskan untuk si app-nya. Nah, di sini kan ada yield content pada main-nya. Maka si section di sini dari section sampai end section dia akan dimasukkan ke yield-nya. Nah, dia juga mewarisi layout dari si app.break-nya. Karena itu si navbar dan footer-nya itu muncul karena dia menggunakan si app bukan si log. Nah, untuk yang log itu yang X komponennya bersih atau tidak ada X komponen untuk navbar dan footer-nya. Nah, ketika dari dashboard di sini dia sudah muncul ya. Ada si username yang sudah dipanggil atau yang sudah disiapkan dan disimpan. Kemudian ada si apa tadi namanya? Si array yang sudah dipanggil menggunakan for each dengan perulangan. Nah, di sini kan dia menggunakan card ya. Sini dia menggunakan card grid ada kolom 3. Nah, untuk gapnya ada 6. Nah, kemudian lanjut ke isunya di sini. Nah, di isunya sama dia melalui root juga. Jadi root isunya dia akan mengambil metode isunya pada page controller, disimpan dengan isunya untuk mudah pemanggilan, kemudian masuk ke page controller untuk si isunya. Di sini ada array bidang ya. Ada array bidang. Nah, sama konsepnya seperti yang tadi, akan berbentuk card nanti seperti ini. Nah, kemudian mereturn si isunya yang ada pada view. Nah, kemudian si bidang akan disiapkan melalui helper kompak di sini. Dan masuk lagi ke isunya. Di sini termasuk pengelolaan juga ya. Nah, di sini nah, saya sama juga dipanggil menggunakan for each. Untuk si bidang tadi, si array bidang akan diubah menjadi item. Jadi pemanggilannya seperti ini. Ketika misal memanggil image, nah dia bakal memanggil aset, item, gambar. Jadi si gambar yang ada di sini, dia sebenarnya di controller akan dirubah menjadi seperti ini karena si bidang kan sudah dipanggil, maka akan diubah menjadi si PHP bahkan bakal merubah letak aslinya. Isunya tadi. Oke. Dan misal kita tiket. Nah, di tiket di sini kan ada dua ya, sama. Sebenarnya sama-sama pengelolaan juga. Nah, karena di navbar di sini kita memencet root ke si tiket, maka dia juga membawa username ya. Nah, maka di root ketika ke tiket, dia bakal memanggil metode tiket pada controller sama tiket. Nah, masuk ke public function tiket di sini. Nah, di sini dia ada array variabel atau var dengan isi gambar, jenis, dan harga. Nah, dia akan mereturn view si tiket pada blade. Kemudian menyiapkan si variabelnya di sini untuk ditampilkan pada view melalui helper kompak. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Di sini for each var as item sama ya untuk sama-sama menggunakan for each dan pemanggilannya menggunakan di sini misal gambar aset item gambar kemudian gambarnya nanti akan dirubah berdasarkan page controllernya yang ada di sini. Untuk yang lain juga sama item bidang disesuaikan untuk tempatnya juga. Kemudian end section. Nah, yang login ini menggunakan log, untuk yang lain dia
menggunakan layout yang app ya. Oke, sekarang masuk ke arts. Nah, di sini arts dia adalah pengelolaan untuk si karya-karyanya, launching karyanya. Nah, di sini ada pada pengelolaan. Kan berawal dari navbar terlebih dahulu. Nah, si navbarnya dia akan memanggil root untuk si pengelolaan. Nah, masuk ke root di sini, pengelolaan dia bakal memanggil method untuk di page controller yang bernama pengelolaan. Nah, masuk ke page controller di sini, di pengelolaan di sini ada arts. Nah, di sini sebagai contoh, image art dia kan ada di public image A1, A2 dan A3. Di sini A3 karena memang nama filenya A3 aja ya. Nah, nama filenya memang A3. Nah, kita cocokkan di sini. Dan ada uh, renungan Mas Fuad di sini. Judulnya renungan Mas Fuad, penciptanya Mas Fuad, deskripsinya renungan Mas Fuad dikala sedang membuat adonan donat di sini ya. Nah, kemudian setelah melalui page controller kan sudah di melalui memanggil view pengelolaan, kemudian art di sini disiapkan menggunakan helper compact di sini. Nah, si compactnya di sini bakal view pengelolaan, masuk ke pengelolaan. Nah, di sini sama dipanggil menggunakan for each juga, sama seperti pengelolaan yang lain, yang sunya dan yang tiket, sama-sama dipanggil menggunakan for each atau perulangan ya untuk masing-masing art sebagai item di sini. Nah, pemanggilannya sama dan masuk ke profile. Nah, di profile di sini kan melalui navbar lagi tadi. Nah, di navbar ada root. Nah, kita request root ke web.php, root profile di sini. Nah, maka dia akan memanggil metode profile pada page controller di sini. Nah, di page controller nah ini si username tadi dipanggil, benar dipanggil di semuanya ya, cuman di sini di ini aja diinisialisasi lagi karena dia bakal ditampilkan sedangkan yang lain tidak ditampilkan. Nah, jadi dia akan si variabel atau si array di sini akan ditampilkan melalui helper compact pada view profile. Di sini kan ada sebagai statusnya sunya yaitu cs. Nah, untuk view-nya sendiri dia ada di profile.blade. Nah, dia menggunakan layout.app sama seperti yang lain kecuali si login yang menggunakan log karena tanpa X komponen. Nah, di sini dia memanggilnya tidak menggunakan for each tapi eh, langsung saja. Jadi kan username sudah disiapkan tadi di compact, jadi tinggal dipanggil aja username. Cuman di sini ada dua kondisi. Kalau misal tadi username-nya tidak ada, maka dia akan berubah menjadi king. Sudah. Kemudian di sini ada saya sisipkan logout juga ya. Jadi bisa logout. Nah, keluar. Nah, itu mungkin itu saja ya untuk webnya. Untuk apakah webnya sudah responsif atau tidak. Jadi untuk peletakannya dia sudah responsif ya karena menggunakan Tailwind di sini. Cuman untuk navigation bar-nya tidak menggunakan burger karena inputannya lumayan sulit jika menggunakan uh, Tailwind lebih mudah vanilla. Ya, mungkin cukup itu saja demo website kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.